Selamat malam, Bu. Di sini saya yang bernama Vivinesa Tampu Bolon dengan NIM 113200058 akan memberi penjelasan tentang pembahasan soal UTS mata kuliah probabilitas dan statistika. Untuk soal yang pertama, satu kotak dipilih secara acak dan dari dalamnya diambil sebuah bola secara acak dan ternyata berwarna biru. Berapa peluang bola tersebut dari kotak 3 setelah diketahui warnanya adalah biru? Nah, di sini terdapat sebuah tabel di mana dalam tabel ini terdapat 3 buah kotak, yaitu kotak yang pertama, kedua, dan ketiga. Di mana pada masing-masing kotak ini terdapat 3 warna bola, yaitu ada merah, biru, dan kuning. Pada pertanyaan berikut, pada percobaan tersebut ditemukan bola biru yang mana terambil dari kotak 3. Maka untuk peluangnya adalah di dalam kotak 3 terdapat 6 buah bola, yaitu 3 bola merah, 1 bola biru, dan 2 bola kuning. Maka untuk peluang diambilnya bola biru adalah 1 per jumlah yang ada dalam kotak 3, yaitu 6. Maka untuk peluang terambilnya bola biru dari kotak ketiga adalah 1 per 6. Kemudian untuk soal nomor 2, 7 botol berwarna merah dilambangkan dengan M, biru dengan B, dan hijau dengan H. Data warna bola tersebut adalah M, H, B, H, dan M. Statistik yang dapat dihitung dari data tersebut adalah hanya modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Untuk median, rata-rata, variansi tidak dapat dihitung karena data yang disajikan bukanlah berupa data yang memiliki nilai. Maka untuk data ini statistik yang dapat dihitung hanyalah modus, yang mana modusnya adalah merah, karena merah muncul sebanyak 3 kali. Kemudian saya lanjut untuk soal nomor 3, 5 botol berisi larutan. Data isi botol tersebut dalam milimeter, yaitu 10, 5, 6, 7, 8. Batas bawah dari estimasi nilai rataan isi botol dalam bentuk selang kepercayaan 95% adalah. Nah, di sini yang pertama dicari adalah rata-rata dari larutan, yaitu 10 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 per banyaknya data. Banyaknya data ada 5 data, maka untuk rata-ratanya adalah 36 per 5, yaitu 7,2. Yang selanjutnya adalah untuk mencari variansinya, di mana rumus dari variansi adalah akar dari variansi itu sendiri atau sigma dari XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Kemudian di sini saya cari untuk setiap data dikurang rataan, kemudian dikuadratkan, dibagi 5 dikurang 1, yaitu jumlah data dikurang 1. Maka untuk hasilnya adalah 1,722, di mana untuk T-nya itu sendiri adalah 0,025 yang mana didapat dari 0,5% per 2. Maka hasilnya adalah 0,025. Kemudian untuk DB-nya sendiri ada 5, yang mana untuk nilainya adalah 2,571. Kemudian untuk mencari batasannya adalah 7,2, di mana M lebih besar dari 7,2 dikurang 2,571 dikali 1,72 per akar 5 banyaknya data, yang mana M-nya juga lebih kecil dari 7,2 ditambah 2,571 dikali 1,72 per akar 5. Kemudian nilai M akan lebih besar dari 7,2 dikurang 0,7692, kemudian dan M lebih kecil sama dengan 7,2 ditambah 0,7692. Maka untuk nilai M harus lebih besar dari 6,4308 dan lebih kecil dari 7,9692.
Kemudian saya lanjut untuk nomor 4, di mana rata-rata nilai UTS Propstat mahasiswa diploma tahun ajaran 2020-2021 adalah 42 dengan simpangan baku 20. Bila dianggap nilai mahasiswa berdistribusi normal, tentukan peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai UTS Propstat lebih dari 60. Untuk yang pertama yang diketahui ada rataan. Untuk rataan datanya ada 42, kemudian simpangan bakunya ada 20. Untuk peluang yang mendapatkan X ini disimbolkan sebagai nilai yang lebih dari 60, maka untuk peluangnya adalah distribusi Z kurang dari 60 dikurang 42 per 20, maka P adalah distribusi Z lebih kecil dari 18 per 20. Untuk P, distribusi Z lebih kecil dari 0,9 adalah 0,184. Kemudian untuk nomor 5, berikut ini yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan statistika deskriptif adalah karena statistika deskriptif itu akan menampilkan data dalam bentuk diagram atau grafik. Kemudian untuk soal nomor 6, sebuah laboratorium berisi 6 komputer. Peluang suatu komputer dalam laboratorium tersebut terkena virus adalah 0,2. Jika antar komputer tidak dapat saling bertukar data atau saling bebas dalam risiko terkena virus, tentukan peluang 4 komputer di laboratorium tersebut terkena virus. Maka untuk jawabnya, diketahui banyaknya komputer atau dilambangkan dengan N ada 6, untuk peluangnya sendiri ada 0,2, dan Q-nya 0,9, X-nya adalah 4. Maka untuk peluangnya sendiri digunakan rumus P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Maka untuk hasil akhirnya adalah 0,8116. Selanjutnya nomor 7 adalah di sini untuk membaca tabel distribusi F, yang mana untuk F 0,05 yang nilai P1-nya adalah 9 dan P2-nya adalah 2, maka dapat dilihat dari sini untuk V1-nya ada 9 dan V2-nya ada 2, maka untuk nilainya adalah 9,38. Selanjutnya untuk soal nomor 8, jika terdapat data umur 50 mahasiswa dengan pengelompokan dalam interval tertentu, maka Anda dapat menyajikan dalam bentuk untuk data umur seperti itu, maka dapat disajikan dalam bentuk histogram. Yang mana untuk sumbu Z-nya ada tingginya dan untuk sumbu Y-nya bisa digunakan untuk frekuensi data mahasiswa tersebut. Kemudian untuk soal nomor 9, pilihlah pengertian yang paling tepat dari kata atau frasa berikut. Untuk pembahasannya adalah peluang suatu kejadian A merupakan jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A atau rasio banyaknya anggota himpunan kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel. Kemudian untuk kombinasi itu sendiri merupakan cara perhitungan titik sampel dalam pengambilan berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Dan permutasi itu merupakan cara menghitung titik sampel dalam pengambilan benda dengan memperhatikan urutannya. Kemudian untuk soal yang terakhir, soal nomor 10, pemilihan ketua dan wakil ketua klub programming diikuti oleh 2 orang mahasiswa D3TI dan 3 orang mahasiswa D3TK. Tentukan peluang wakil ketua yang terpilih dari D3TI. Di sini dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua klub programming, yang mana untuk kemungkinannya yang pertama itu ketuanya diambil dari D3TI, kemudian wakilnya juga D3TI, dan kemungkinan kedua ketuanya berasal dari D3TK dan wakilnya berasal dari D3TI, dan kemungkinan 3 itu ketuanya berasal dari D3TI dan wakilnya berasal dari D3TK, dan kemungkinan yang terakhir itu ketuanya diambil dari D3TK
dan kemudian wakilnya juga diambil dari D3TK. Maka untuk pertanyaannya adalah tentukan peluang wakil ketua yang terpilih dari D3TI adalah di sini untuk wakilnya kemungkinannya 2 kali terpilihnya dari D3TI. Kemudian per banyaknya data untuk jadi wakil itu ada 4, maka untuk peluang A atau A itu merupakan kejadian terpilihnya wakil ketua dari D3TI, maka untuk hasilnya adalah 2/4 atau lebih sederhananya adalah 1/2. Demikian pembahasan saya mengenai soal UTS. Terima kasih.